Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa yang lagi tidur, dia mimpi buruk dan dia juga sampai terbangun. Lalu Dewa juga langsung duduk di tempat tidur itu dan gak lama kemudian dia juga keluar untuk mencari angin karena dia juga teringat terus kepada bayi yang dibawa oleh si Alia si Hilet Atel. Lalu Dewa juga dia sambil berjalan dan dia juga duduk di teras rumahnya. Lalu lagi duduk dia ngomong sendiri, saya kok bisa teringat terus sama bayi yang ada di si Alia si Hilet Atel. Lalu dia juga ada tanda di bahu kirinya. Lalu Dewa juga dia ngomong sendiri, jangan-jangan itu junior yang asli, kata Dewa. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana yang lagi berjemur pagi hari. Tiba-tiba dia juga melamun, teringat terus kepada bayi yang dibawa oleh si Alia si Latel. Dia tidak sadar bahwa junior palsu itu menangis sampai teriak-teriak. Lalu di sisi lain untung ada Mbak Lia. Mbak Lia juga melihat Nana sambil melamun, dia juga menghampiri Nana karena junior palsu itu dia menangis. Lalu Nana juga disadarkan oleh Mbak Lia dan Nana juga langsung menggendong bayi itu. Lalu terlihat Mbak Lia juga dia ngomong dalam hatinya dan dia juga langsung ngomong kepada Nana, biarin junior sama saya aja, nah kamu istirahat aja, kata Mbak Lia kepada Nana. Singkat cerita Nana juga pergi untuk beristirahat ke kamar. Lalu Mbak Lia juga dia menggendong junior yang palsu itu. Tiba-tiba dia lagi menggendong, dia juga kedatangan Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Mbak Lia, kemana Nana, kata Dewa kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga ngomong kepada Dewa, pokoknya kamu harus cepat-cepat terus terang kepada Nana, soalnya ikatan orang tua itu ibu itu sangat kuat karena junior sama Nana itu tidak ada ikatan batin karena ini bukan anaknya Nana, kata Mbak Lia kepada Dewa. Lalu Mbak Lia juga ngomong lagi kepada Dewa, lambat laun ini pasti terbongkar Dewa, kata Mbak Lia kepada Dewa. Kita kalau gitu kita pergi ke Bogor, kata Dewa kepada Mbak Lia. Lalu singkat cerita junior yang palsu juga dititipin kepada Suketi. Lalu pas Suketi menimang bayi, tiba-tiba datanglah Lipia. Lipia juga dia menggendong bayi itu. Lalu di sisi lain Dewa juga dia ketemu sama Mbak Lia, kamu udah siap kita ke Bogor, kita ke tempat kejadian itu, kata Dewa kepada Mbak Lia. Lalu singkat cerita Mbak Lia sama Dewa juga dia pergi untuk ke Bogor untuk ke tempat waktu kecelakaan itu. Terlihat di sisi lain si Broko Kroni dia melihat Dewa berjalan sama Mbak Lia. Dia juga ngomong dalam hatinya, mau kemana Dewa itu, kata si Broko Kroni. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya si Ker Kelvin dan si Ker Kelvin juga di sini dia berteriak-teriak memanggil si Alia si Latel. Kamu itu lama benar, kata si Ker Kelvin. Jadi enggak kita ke Bogor, kata si Ker Kelvin kepada si Alia si Latel. Singkat cerita si Ker Kelvin sama si Alia si Latel juga dia pergi ke Bogor. Lalu di sisi lain di kamar Nana juga sudah bangun dari tidurnya, dari istirahatnya. Dia juga langsung turun ke bawah. Pas sampai ke bawah di situ ada Neratu sama Suketi dan Junior. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Suketi, kemana Mas Dewanya Junior kok dengan Mbak Suketi, kata Nana. Tadi Mas Dewa buru-buru entah mau kemana, cuman menitipkan Junior aja, kata Suketi kepada Nana. Lalu Nana juga menelepon Dewa tapi telepon Dewa tidak aktif. Lalu Nana juga ngomong kenapa Mas Dewa HP-nya tidak aktif, kata Nana kepada Suketi dan Neratu. Lalu di sisi lain si Ker Kelvin sama si Alia si Latel sampailah ke tempatnya si Tony dan sudah menunggu si Tony sama suster di situ. Lalu si Alia si Latel juga dia menitipkan Junior itu kepada si Tony. Lalu si Ker Kelvin juga ngomong kepada si Tony, pokoknya bayi ini jangan dibawa-bawa keluar, kata si Ker Kelvin kepada si Tony.
Lalu si Tony juga dia, "Ya bos," kata si Tony kepada si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga dia pergi sama si Alia Seattle dari tempatnya si Tony untuk menuju ke Bogor. Lalu di sisi lain Dewa juga sama Mbak Lia juga sampailah ke tempat kecelakaan waktu Mbak Lia membawa Junior. Lalu Mbak Lia juga ngomong kepada Dewa, "Saya itu waktu di mobil pickup itu 2 orang sama membawa bayi," kata Mbak Lia kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Dewa juga ngomong kepada Mbak Lia, "Jangan-jangan yang dimakamkan itu bukan Junior. Junior masih hidup," kata Dewa kepada Mbak Lia. Lalu dia juga membayangkan dia waktu memakamkan Junior yang palsu itu. Lalu di sini Dewa juga masih melamun dan kepikiran dengan bayi yang ada di si Alia Seattle. "Jangan-jangan si Alia Seattle telah menukarkan bayi saya itu," kata batinnya Dewa. "Saya harus ketemu sama si Alia Seattle dan si Ken Kelvin." Lalu pas dia lagi ngobrol, tiba-tiba dia melihat ada warga di sana. Dewa juga naik ke atas dan menanyakan ke bapak itu. Lalu Dewa sudah menanyakan ke bapak itu juga dia ngomong kepada Dewa, "Memang benar di sini ada kejadian dan dia meninggal semua, ayah dan ibunya, tapi bayinya tidak ada," kata bapak itu. Lalu Mbak Lia juga ngomong kepada Dewa, "Kenapa bayinya jadi tidak ada?" kata Mbak Lia kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Mbak Lia, "Jangan-jangan anak saya masih hidup, Junior masih hidup. Berarti yang dimakamkan sama kita itu bukan Junior," kata Dewa kepada Mbak Lia. "Saya jadi kepikiran dan saya juga jadi ingat ke bayinya si Alia Seattle yang ada tanda di bahu kirinya," kata Dewa kepada Mbak Lia. Lalu di sisi lain terlihat di kantornya Pak Arman sangat geram kepada si Priska. Lalu Pak Arman juga ngomong kepada si Priska, "Kamu jangan main-main sama saya. Pokoknya uang saya harus dikembalikan hari ini juga. Uang itu bukan sedikit, 5M," kata Pak Arman kepada si Priska. "Kalau kamu tidak mengembalikan uang itu hari ini juga, saya akan melaporkan dan menjebloskan kamu ke penjara," kata Pak Arman kepada si Priska. Lalu Pak Arman juga ngomong kepada si Priska, "Pokoknya saya tidak dikasih waktu lagi, kamu harus hari ini harus ada uang itu," kata Pak Arman kepada si Priska. Si Priska juga di sini sangat kaget dan terkejut, dan dia juga dalam pikirannya dia akan buru-buru ketemuan sama si Ken Kelvin. "Ini gawat," kata batinnya si Priska. Lalu di sisi lain Dewa yang sudah pergi dari Bogor, dia akan menuju ke rumahnya si Ken Kelvin dan si Alia Seattle karena dia curiga bayi yang ada di si Ken Kelvin dan si Alia Seattle. Lagi di mobil tiba-tiba Mbak Lia juga dia cekcok sama Dewa. Dewa juga tidak mau, dia harus terus terang kepada Nana bahwa bayi yang ada di dia itu bukan bayi dirinya. Singkat cerita, Mbak Lia juga dia minta turun di tengah jalan, kata Mbak Lia. Lalu Dewa juga berhenti dan Mbak Lia juga diturunin di tengah jalan oleh Dewa. Dasar Dewa tidak punya pikiran, Dewa juga langsung pergi meninggalkan Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia akan mencari ojek apa mobil taksi di tempat itu. Sambil berjalan dia juga ngomong sendiri, "Saya harus terus terang kepada Nana dan akan mengasih tahu masalah ini kepada Nana. Saya tidak mau ke bawah-bawah," kata Mbak Lia. Lalu Dewa juga di sini sampailah ke rumahnya si Ken Kelvin dan si Alia Seattle. Pas sampai ke depan pintu dia juga langsung mengetok-ketok pintu rumahnya si Ken Kelvin. Tapi si Ken Kelvinnya tidak ada karena dia ke Bogor. Lalu Dewa juga ngomong sendiri, "Biarin saya besok aja ke sini sambil membawa polisi untuk mencari keterangan dan akan membuktikan itu anak siapa," kata Dewa sambil pergi dari rumahnya si Ken Kelvin. Nah, itulah prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat. Mimin mohon maaf karena Mimin geus kabuda. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.